Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jamaah muslimin muslimat dimanapun anda berada, jumpa lagi di pengkajian kitab Safinah. Kali ini melanjutkan hal-hal yang sebelumnya. Kita akan membahas pasal tentang Al-Fatihah kalau nggak salah ini ya. Ini syarat Al-Fatihah, maksudnya ini Al-Fatihah di dalam sholatnya, karena di dalam sholat Al-Fatihah itu kan termasuk rukun wajib di dalam sholat ya. Jadi Al-Fatihah kita harus benar-benar dijaga agar sholat kita itu juga baik sesuai dengan tuntunan syara yang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, dan ini adalah fasal pembahasan tentang syurutul fatihati. Adapun beberapa syarat bacaan Al-Fatihah itu ngasyaratun ada 10. Yang pertama yaitu at-tartibu, yaitu tertib, wal muwalatu, dan nuli-nuli. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-huruf dari Al-Fatihah. Maksudnya bacaan di setiap huruf-hurufnya itu dijaga, ditelitinya. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid dari Al-Fatihah. Jadi menjaga tasdidnya. Tasdid itu yang seperti yang ketiga, ngatang-ngatang itu ya, itu tasdidnya. Di atas huruf itu dijaga, jangan salah. Wa alla yaskuta, dan apabila tidak diam seseorang, saktatan, dengan diam, tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak diam yang sebentar. Yaqsidu biha, haleneja wong kelawan saktah. Itu maksudnya di dalam membaca Al-Fatihah itu kita harus berdiam ataupun berhenti ya. Perhentiannya itu harus diteliti, di mana tempat untuk wakaf berhenti dan di mana tempat untuk wasol ataupun terus ya. Jadi bacaan Al-Fatihah itu terbagi menjadi beberapa ketukan. Ada yang dibagi menjadi 7. Jadi setiap satu ayat itu berhenti bernafas, setiap satu ayat berhenti bernafas. Ada yang dibagi menjadi 5 nafas, ada juga yang dibagi menjadi 3 nafas, ada juga yang menggunakan 1 nafas. Jadi 1 nafas surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai itu 1 nafas ya. Tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak diam yang sebentar. Juga di situ tidak icik-icik menung ya. Kalau sedang membaca surat Al-Fatihah tidak bismi terus diam, itu tidak boleh, itu harus langsung. Yaqsidu biha, oh ini sudah tadi. Qad al-qiraati, ing mekot wacan, ini maksudnya di dalam
memutus bacaan. Itu penjelasan yang tadi sudah. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat Al-Fatihahnya. Wa minha, dan itu setengah dari ayatnya itu basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah ya. Wa azamul lahni, dan tidak adanya pengikut bacaan. Contoh bismillahirrahmanirrahim, ya harus bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillahir. Kalau bis berarti ada pengikutnya, itu harus bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhilli bil makna, yang merusak makna. Jadi kalau bacaannya itu gandul-gandul seperti itu, nanti maknanya pun juga akan rusak ya, seperti itu. Wa amdakuna, dan apabila ada seseorang membaca Al-Fatihah halat al-qiyami, itu di saat berdiri ya, fil fardi, di dalam sholat fardu, wa ayusmi'a, dan apabila oah itu berubah, dan apabila itu harus mendengar ya, nafsahu, di telinga sendiri. Jadi bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat itu harus terdengar di telinga kita ya, di telinga yang membaca itu harus terdengar ya. Al-qira'ata, yang bacaan Fatihah, di dalam bacaan Fatihah. Jadi tidak boleh membaca Al-Fatihah itu cuma di hati, khususnya saat sholat, itu tidak boleh. Itu harus terdengar di telinga kita ya. Wa alla yatakhallalaha, dan apabila tidak menyela-nyela di dalam Fatihah, zikrun, itu zikir ajannabiyu, yang lain. Jadi tidak menyela di dalam Al-Fatihah dengan zikir yang lain, entah apapun yang terjadi. Contoh, kadang kan kaget lagi hujan, kita sholat baru baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dapat jedar, itu nggak boleh. Subhanallah, itu nggak boleh ya, itu rusak Al-Fatihahnya. Harus dibaca dari awal lagi kalau rusak ya. Seperti itu sahabat, dan semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayati taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.